Yang terkasih, keluarga yang berduka, sekali lagi selamat malam. Beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya kemarin ya, Ibu Lani menghubungi saya, Pastor bolehkah misa? Kemarin ya? Oh tadi pagi malah, lupa-lupa ya. Tadi pagi Ibu Lani hubungi, Pastor boleh misa kah? Saya bilang minta maaf, saya di jam 7 itu ada misa di Paroki Damai dekat sini. Lalu Ibu Lani bilang, kami sudah putus asa mencari pastor karena tidak ada, kebetulan saudara kami yang meninggal. Ya, jadi jam berapapun pastor misa saja. Mendengar itu saya tergerak dalam hati, ya pasti saya akan berusaha. Bukan karena pertama-tama Ibu Lani yang minta, ya Ibu Lani minta maaf. Tapi karena apalagi dikatakan bahwa kami sudah sedikit putus asa mencari pastor tapi tidak ada. Biasa kami Sabtu malam sudah mulai misa-misa di paroki-paroki. Ya saya kurang lebih mencoba berada di posisi itu. Coba kalau saya yang mengalami kesulitan dan tidak ada jalan lain dan orang berharap kepada saya, pasti akan kesulitan. Maka saya dengan ketika dibilang jam 8 atau jam 9, jam 10 juga boleh. Kayaknya jam 10 setelah lelat ya. Saya bilang siap, oke baik. Jadi Ibu Bapak minta maaf karena tidak sesuai dengan jadwal ya. Anda menemani keluarga dengan sedikit lebih lama berdoa bagi almarhum. Saya kira juga almarhum lihat, ternyata yang berdoa lama-lama yang ini yang ini. Percaya beliau juga akan mendoakan Anda. Amin. Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih, kita mendengar bacaan tadi yang bagi saya sesungguhnya ya, untuk saya menjadi bacaan yang menenangkan ya. Bacaan yang kalau orang punya makanan ya biasa lebih gampang kalau dibandingkan dengan makanan ya. Orang punya makanan kesukaan, bahasa kerennya comfort food. Kalau ada comfort food, badan kalau kayak mau sakit, mau pilek, makan itu mie kuah seperti panas-panas jadi kayak sehat. Untuk saya ini comfort first atau bacaan yang menenangkan jiwa. Karena apa? Dalam bacaan tadi kita mendengarkan di situ Yesus memberikan satu jaminan. Jaminan apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya. Apalagi dikuatkan dengan apa perkataan Paulus dalam bacaan pertama tadi. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Jaminan yang dibawa oleh Yesus bahwa di sana sudah disiapkan tempat untuk kita ya. Kalau mau dibandingkan dengan marketing perumahan, kita putar. Biasa tempat terbatas, eksklusif, segala habis. Kalau ini Yesus sebaliknya, ada banyak tempat tinggal, tapi malah orang berebutan yang ini ya. Karena itu kita berusaha untuk berada bersama Bapa dalam rumah kediamannya. Tuhan memberikan kepada kita janji, dan janji bukan sekedar janji. Dia telah menyediakan tempat untuk kita bersama Bapa. Bahkan Dia turun ke dunia untuk menjamin supaya kita selamat, supaya kita berada di tempat itu. Ya. Janji yang ditawarkan oleh Yesus adalah janji keselamatan. Bahwa kematian bukanlah akhir untuk kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka apa yang perlu kita buat tidak lain dan tidak bukan, kita diajak menjadi manusia, orang-orang yang penuh pengharapan. Sebab Tuhan sudah menjanjikan tempat. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Apakah kita tunduk dan jatuh kepada kematian sehingga kita jadi takut pada kematian itu? Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang penuh pengharapan bahwa pada akhirnya nanti kita sudah memiliki tujuan. Tetapi apa yang perlu kita buat selama ini ketika kita hidup di dunia adalah menjadikan diri kita layak untuk tempat yang sudah Tuhan janjikan. Sekarang adalah waktu dari almarhum Bapak Wilhelmus. Kita juga nanti akan mengalami itu. Tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk mulai dengan jadi pribadi yang penuh pengharapan. Pengharapan itu seperti apa, Pastor? Pengharapan itu simpelnya begini.
Ibu bapak semua malam ini mau tidur, tetapi besok pagi yakin pasti bangun. Anda dengan yakin memasang alarm di HP Anda untuk yakin besok pagi pasti saya bangun supaya tidak terlambat ke kantor ya, ke sekolah. Padahal kita belum tahu besok kita bangun atau tidak. Ya, itulah yang namanya pengharapan. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi ke depan adalah sesuatu yang baik. Pengharapan manusia kadangkala pilihannya dua, bisa ya, bisa tidak. Saya tadi berharap semoga jam 20.00 sudah ada supaya bisa mulai tepat waktu. Toh sudah mundur 1 jam. Tapi ternyata sampai sudah dekat situ ada mobil yang mogok, mau tidak mau harus putar. Pengharapan saya ternyata tidak sesuai dengan yang ada di kenyataan. Itulah pengharapan manusia. Kadang-kadang kita boleh berharap sesuatu yang baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua yang kita harapkan meskipun baik terjadi. Ya, tentu saya kira keluarga masih belum ingin kehilangan bapak yang terkasih, bukan? Tetapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu adalah harapan manusiawi. Tetapi kita memiliki Kristus. Harapan dalam Kristus, pilihannya bukan dua, akan terjadi dan tidak terjadi, tetapi sesungguhnya hanya satu. Akan terjadi, namun waktunya yang kita tidak tahu. Itu terbukti dalam bacaan tadi. Yesus sudah menjanjikan tempat, cuman waktunya kapan kita belum tahu. Ketika waktu kita tiba, berarti itu adalah waktu Tuhan untuk kita. Apabila kita masih hidup di dunia, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang layak, orang-orang yang cocok untuk tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, bukan? Meskipun Tuhan sudah bookingin tempat, tapi kalau kita tidak layak, bagaimana mungkin? Maka manusia-manusia yang berpengharapan, khususnya dalam tahun jubileum ini, adalah orang-orang yang terus berusaha melakukan yang terbaik, berusaha berbuat baik untuk diri kita. Apa yang Anda buat juga di malam hari ini, mendoakan almarhum, bagi saya adalah suatu perbuatan baik. Kita diajak untuk mendoakan mereka yang sudah lebih dahulu, supaya pada akhirnya doa-doa kita lah yang dapat menghantar orang-orang yang kita doakan. Karena apa? Pada saatnya nanti, kita juga yang nanti akan didoakan. Semoga doa-doa kita dapat menghantar perjalanan abadi dari almarhum menuju ke rumah Bapa di surga, dan kita semua tetap menjadi pribadi yang berpengharapan. Kita boleh sedih, kita boleh berduka, dan itu sangat manusiawi. Tetapi jangan sampai kita kehilangan harapan. Harapan kita ada dalam Kristus. Semoga demikian. Amin.